Lebih profit nabung atau investasi Bitcoin sih? Sebelum kalian buru-buru jawab, kalian wajib nonton dulu hitung-hitungannya berikut ini. Hai, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gua akan share video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan juga kalian biar dapat insight-insight yang menarik supaya kalian bisa hasilkan profit juga lewat industri ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan update-update dari gua setiap minggunya. Video ini dipersembahkan oleh Facet. Facet adalah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliance Certificate dari Amanah Advisor, sehingga semua layanan dan produk mereka dijamin halal karena sudah memenuhi kriteria syariah. Selain itu, biaya transaksi di Facet itu murah banget guys, dan juga ada gratis biaya deposit. So pastikan kalian coba Facet sekarang. Oke guys, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai perhitungannya, yuk kita simak dulu di chapter 1 mengenai sejarah uang. Kayaknya kalau kita bahas mengenai sejarah uang, satu video ini nggak bakalan cukup guys. Tapi gua sudah bagi menjadi 5 timeline, di mana di setiap timeline terjadi satu transisi besar yang mengubah identitas dari uang tersebut. Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama, zaman barter. Sebelum diciptakannya uang seperti sekarang ini, misalnya gua ini peternak ayam guys. Pastikan gua tuh udah bosen makan produk-produk dari ayam. Nah, gua pengen makan sesuatu yang lain. Let's say gua pengen makan beras. Nah, gua akan menukarkan ayam gua dengan beras milik petani beras. Masalah dari sistem barter itu ada beberapa guys. Yang pertama, kita itu harus mencari orang yang punya kebutuhan yang saling cocok. Contohnya yang tadi kan, gua ini seorang peternak ayam. Nah, gua mau makan beras, gua harus cari dulu petani beras yang lagi kepengen makan produk dari ayam. Kalau gua nggak bisa ketemu, ya nggak akan terjadi namanya barter. Lalu yang kedua, kita itu susah menakar jumlah yang pasti untuk menukar dua hal yang berbeda. Contoh, gua mau 1 karung beras. Nah, gua harus kasih berapa banyak produk ayam. Sehingga ini yang dinamakan double coincidence of wants. Sistem ini akhirnya gagal dan dilanjutkan oleh sistem uang selanjutnya. Nah, masuk ke timeline yang kedua, yaitu kerang kauri menjadi alat tukar. Nah, seperti yang tadi kita sudah dengar bersama ya, karena ada beberapa masalah dari sistem barter membuat orang mulai berpikir bahwa gimana kalau kita cari satu barang yang unik dan langka untuk menjadi standar alat tukar. Nah, salah satu barang yang dianggap berharga saat itu yaitu kerang kauri. Nah, kalian bisa browsing ya, kerang kauri seperti apa. Karena bentuknya yang menarik, jumlahnya terbatas dan juga tahan lama, membuat orang-orang pada zaman itu akhirnya menggunakan kerang kauri sebagai alat tukar atau bisa dibilang uang pada saat itu. Lalu makin lama kerang kauri itu makin banyak ditemukan gara-gara dianggap berharga. Lama-kelamaan kerang kauri menjadi oversupply dan akhirnya nggak menjadi berharga lagi. Dan akhirnya orang mencari alat tukar yang baru dan masuklah ke timeline yang ketiga, yaitu emas dan perak sebagai alat tukar. Nah, seiring waktu masyarakat di dunia mulai menggunakan logam mulia seperti emas maupun perak karena lebih stabil, tidak mudah rusak, serta diterima luas sebagai alat pembayaran. Jadi let's say gua melakukan transaksi di luar negeri, pada saat itu emas dan perak diterima. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah dunia, emas dan perak memang dipakai sudah ribuan tahun karena kelangkaan mereka dan juga ada nilai intrinsiknya. Dan bahkan kalau kita lihat sampai sekarang ini, banyak banget orang-orang memborong emas untuk dijadikan sebagai safe haven ketika dunia ini menghadapi guncangan ekonomi. Lalu kita masuk ke timeline keempat, yaitu era mata uang fiat.
Nah, kalau kita lihat berdasarkan sejarah, sebenarnya uang fiat ini bukan alat pembayaran yang baru, tapi sudah digunakan sejak abad ke-7 dari China, di mana orang mau membeli barang menggunakan uang kertas yang diterbitkan oleh kekaisaran pada saat itu. Nah, pada awalnya banget ya guys, uang fiat baik berupa koin maupun kertas itu didukung oleh emas dan perak. Artinya kalau kita punya uang fiat, kita bisa kembali menukarkannya menjadi emas dan perak yang sudah disimpan di berangkas bank. Tetapi di tahun 1971, Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Nixon resmi mencabut standar emas tersebut. Alasannya gara-gara dianggap ribet karena harus mencetak terus uang kertas maupun koin untuk pembiayaan perang. Jadi diserahkan kembali ke negara untuk menerbitkan sebanyak mungkin uang fiat tanpa harus didukung atau di backup oleh logam mulia. Akhirnya nilai dari uang fiat tersebut sepenuhnya bergantung dari kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau negara yang memenangkan perang pada saat itu. Dalam hal ini yaitu Amerika Serikat dengan US dolarnya. Ini menimbulkan masalah besar di kemudian hari karena uang fiat milik Amerika itu terus turun nilainya karena masalah inflasi sebab dicetak terus-menerus, dan ini menimbulkan munculnya atau lahirnya era baru yaitu timeline kelima, era uang digital dan juga Bitcoin. Setelah internet berkembang dengan pesat, uang digital itu mulai banyak digunakan, tapi tetap dikendalikan oleh bank sentral atau perusahaan penerbitnya. Sehingga pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto, seorang brilian ya bisa dibilang, seorang pencetus dari Bitcoin, mengeluarkan satu sistem keuangan baru yang bernama Bitcoin yang tidak dikuasai oleh pemerintah dan juga punya limited supply. Hanya ada 21 juta Bitcoin aja selamanya di dunia ini. Ini juga sebagai bentuk protes dari Satoshi Nakamoto terhadap sistem keuangan dari bank sentral, di mana di 2008 terjadi krisis keuangan besar gara-gara inflasi yang sudah terjadi gila-gilaan karena pemerintah itu terus mencetak duit tanpa bisa dikontrol. Nah, setelah tadi kita melihat sejarah tentang uang, yuk kita masuk lebih dalam mengenai hard money dan soft money biar kita bisa mengerti mengenai karakteristik uang. Jadi guys, tadi kan gue sempat bahas bahwa pada tahun 1971 Presiden Nixon resmi mencabut standar emas dari uang fiat mereka, US dollar. Ini akhirnya menimbulkan masalah karena jadi inflasi gila-gilaan sebab bank sentral terus mencetak seenaknya uang yang mereka punya. Sehingga terjadi oversupply dan akhirnya mata uang mereka itu turun lebih dari 90% dari yang seharusnya. Nah, berdasarkan cerita tersebut bisa kita bilang ada dua karakter dari uang. Yaitu yang pertama soft money dan juga hard money. Soft money artinya uang yang dengan mudah bisa dibuat. Contohnya aja yang tadi guys, uang fiat. Pemerintah dan bank sentral sisa kasih perintah. Dengan mudahnya uang fiat akan dicetak kapanpun mereka mau dan seberapa banyak pun yang mereka mau. Yang kedua ada yang namanya hard money, di mana tipe uang yang ini itu cukup sulit untuk bank sentral atau pemerintah tambahkan jumlah yang baru. Contoh paling gampang dari hard money yaitu emas guys, di mana buat nambah satu emas yang baru itu kan sulit. Ada banyak proses termasuk miningnya, lalu ya ada kadar-kadarnya dan sebagainya. Tipe dari yang kedua ini walaupun sulit guys, karena harus dicari dulu, di mining dulu, tapi nggak ada yang tahu berapa banyak emas yang tersimpan di perut bumi. Apalagi zaman sekarang
sudah semakin canggih guys untuk alat-alat pengeboran atau mining dan bisa menghasilkan lebih cepat dan banyak emas yang ditambang. Ini mengingatkan gua mirip dengan kisah kerang kauri yang tadi. Sehingga karena dianggap berharga dan langka, mulai berbondong-bondong orang mencari kerang kauri. Dan akhirnya karena oversupply, nilai dari kerang kauri juga akhirnya turun. Selain dua tipe yang tadi, gua mau coba tambahkan satu lagi guys. Tipe atau karakter dari uang, yaitu super hard money. Di mana uang ini akan sangat sulit ditambahkan jumlah yang baru dan juga sudah ada fixed supply. Karena tadi emas tidak fixed supply. Nah ini fixed supply. Apa contohnya? Salah satu yang paling gampang yaitu Bitcoin. Alasannya guys, yang pertama karena Bitcoin sudah terprogram untuk hanya ada 21 juta BTC di dunia ini. Yang kedua, yaitu setiap 4 tahun sekali ada event namanya Bitcoin halving, di mana tingkat kesulitan untuk memasok Bitcoin yang baru itu semakin meningkat. Nah, akhirnya kita masuk ke chapter ketiga, yaitu hitung-hitungan atau simulasi antara nabung fiat di bank versus investasi Bitcoin. Kalau kita let's say nabung sebanyak 5 juta rupiah dari tahun 2015 sampai dengan April 2025. Nih gue bacain ya guys. Jadi kalian waktu nabung fiat di bank, waktu tahun 2015 uang kalian let's say nabung selama 1 tahun ya. Artinya 12 bulan dikali dengan 5 itu dapat 60 juta. 60 juta let's say ya, kalian tuh dapat bunga lah dari bank menjadi 60.600.000 rupiah. Kalau kalian rutin ya, 5 juta tuh nabung di bank selama 10 tahun. Di 2016, uang kalian sudah menjadi 121.806.000. Tapi ingat, ada pemotongan karena inflasi. Jadi dari 121,8 juta tadi sekitar begitu, jadi 118.258.000 sekian. Lalu di 2017 kalian tetap semangat nabung. Akhirnya uang kalian nambah lagi, jadi 183.624.000 sekian. Tetapi lagi-lagi dipotong oleh inflasi menjadi 173.083.000 sekian. Jadi sudah 10 juta nih kepotong karena inflasi. Gua akan skip langsung ke tahun 2025. Di tahun 2025 setelah kalian lihat perhitungannya setiap bulan kalian nabung dipotong inflasi, setiap bulan nabung dipotong inflasi. Akhirnya di tahun 2025 April kalian kalau benar-benar nabung 5 juta dari tahun 2015 tanpa skip ya tiap bulan, itu sebenarnya sudah kekumpul 700.950.000. Tetapi gara-gara inflasi, uangnya yang ada di bank hanya ada 521.572.000 sekian. Artinya kalian sudah rugi hampir 200 juta. Nah, sekarang gua bacain simulasi dari investasi Bitcoin. Nah, let's say menggunakan jumlah uang yang sama ya, 5 juta rupiah setiap bulan dari 2015 sampai 2025 kalian nggak skip, kalian belikan Bitcoin. Di 2015 itu kalian dengan 60 juta bisa dapat 1,5 BTC. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita belum ngomong nilai BTC-nya. Nanti kita convert terakhir karena kita nilai berapa banyak BTC yang bisa kebeli. 2016 kalian kekumpul 120 juta. Karena tiap tahun kekumpul 60 juta ya. Tahun kedua jadi 120 juta. Bisa beli 1 BTC lagi. Sehingga total BTC yang kalian beli jadi 2,5 BTC. 2017 kalian kekumpul 180 juta, kalian bisa beli 0,5 BTC di tahun itu. Artinya sudah kekumpul sekitar 3 BTC di wallet kalian. Gua akan coba percepat, akan skip. Gua lanjut di 2025
sampai ke bulan April. Kalian kalau normal kumpulin 5 juta terus tiap bulan akan ketemu angka 620 juta. Belum di ngomong potong inflasi. Jumlah BTC yang sudah kalian akumulasi selama 10 tahun plus berapa bulan itu sebanyak 5,70 BTC. Dan kalau kita rupiahkan sekarang kurang lebih ada di angka 4,97 miliar. Jadi guys, dari simulasi tersebut bisa kita lihat kalau kalian nabung fiat di bank kurang lebih selama 10 tahun dipotong inflasi, kalian hanya bisa kekumpul 521 juta sekian. Berbeda jauh dengan Bitcoin. Kalau kalian rutin investasi Bitcoin selama 10 tahun, kalian bisa kekumpul sekitar 4,97 miliar rupiah. Beda nyaris 10 kali lipat. Teknik mencicil terus Bitcoin setiap bulannya ini kita namakan strategi dollar cost averaging (DCA). Dan kalau strategi ini kalian terapkan untuk mencicil Bitcoin untuk jangka waktu yang panjang, contoh kayak tadi sekitar 10 tahunan, itu hampir bisa dipastikan akan menghasilkan profit yang besar. Nah, kalian juga bisa ikut terapkan strategi dollar cost averaging ini dengan rutin mencicil Bitcoin di exchange Facet. Selain itu, semua kripto yang sudah listing di Facet termasuk Bitcoin itu sudah dikurasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. So, kalau kalian mau melakukan strategi dollar cost averaging untuk jangka panjang, gua sangat sarankan untuk menggunakan exchange Facet. Cara downloadnya juga gampang banget guys. Kalian cukup masuk ke Google Play Store dan juga App Store lalu ketik Facet. F-A-S-S-E-T. Nah, install aplikasinya lalu lakukan KYC atau verifikasi data diri kalian. Oke, kita masuk ke kesimpulannya guys. Jadi, uang fiat bukannya tidak akan dipakai lagi gara-gara adanya Bitcoin. Melainkan uang fiat akan dipakai lebih ke transaksi sehari-hari. Kalau kalian mau investasi jangka panjang, lebih baik gua rekomendasi belilah Bitcoin. Dan belinya jangan lupa di exchange Facet. Karena secara historikal, Bitcoin sudah terbukti sebagai investasi jangka panjang yang memberikan return of investment yang sangat memuaskan. Dan kalian bisa beli Bitcoin di exchange Facet sekarang. So, itu aja guys pembahasan kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan langsung drop aja di kolom komentar. Dan juga selalu waspada dan hati-hati dalam melakukan investasi apapun. So, itu aja dari gua. Sampai ketemu on the next video.